Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkisah. Oke rekan-rekan, kali ini kita akan membahas kembali sebuah kisah dari kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita melihat wajah mereka, dua sosok yang berdiri di depan rumah Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno membaca teks proklamasi, sedangkan Hatta sedang berdiri di sampingnya. Dan sang saka merah putih pun berkibar. Di sanalah Indonesia dilahirkan, katanya. Tapi apakah benar Indonesia dilahirkan di sana? Atau justru kemerdekaan sudah berdenyut jauh daripada itu? Di dada para pemuda yang tak pernah difoto, di pesantren yang tak pernah disebutkan, atau mungkin di jalan-jalan yang selalu dipenuhi dengan teriakan merdeka atau mati. Faktanya, kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Soekarno dan Hatta, bukan pula hasil dari diplomasi semata. Ia bukan keputusan dari atas yang turun seperti petir. Ingat, kemerdekaan Indonesia itu diraih dari tekanan rakyat, terutama dari golongan para pemuda yang tidak sabar lagi menunggu kemerdekaan itu bisa diambil. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kabar itu pun sampai di Indonesia. Dan di kalangan para pemuda muncul satu pertanyaan. Sepertinya ini kesempatannya, waktunya kita merdeka. Akan tetapi ingat ini, Soekarno dan Hatta masih ingin menunggu. Mereka khawatir jika proklamasi diutarakan atau dinyatakan terlalu awal akan terjadi kekosongan di pemerintahan dan Belanda akan kembali menyerang. Akan tetapi ingat, bagi para pemuda itu bukan alasan. Bagi mereka para pemuda, kemerdekaan adalah hak, bukan izin. Maka lanjut pada dini hari 16 Agustus 1945 terjadilah penculikan Rengas Dengklok. Sejumlah pemuda seperti Soekarni, Khairil Saleh, Wikana, dan Yusuf Kunto dan teman-teman lainnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa tujuan mereka? Ya, tujuan mereka memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Bukan karena tidak hormat, tapi karena mereka tahu jika tidak sekarang, maka mungkin tidak akan pernah Indonesia merdeka. Maka tolong ingat, Indonesia tidak pernah diberikan atau dihadiahi oleh tangan Soekarno sendiri ataupun Hatta. Ingat, para pemuda yang memaksa itu. Jika pemuda waktu itu tidak memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan Indonesia secepatnya, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Lalu apa yang terjadi di Rengas Dengklok waktu itu? Soekarno sempat menolak untuk memproklamasikan itu. Soekarno khawatir perang besar akan pecah. Soekarno ingin semua itu terkendali terlebih dahulu baru diproklamasikan. Tapi para pemuda bodoh amat. Kami tidak butuh izin. Yang kita butuhkan itu keberanian, bukan lagi izin. Kita harus sesegera mungkin memproklamasikan ini, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitulah para pemuda berucap. Hingga akhirnya Ahmad Subarjo, ia datang lalu menengahinya. Lalu disepakatilah bahwa proklamasi akan dibacakan keesokan hari di Jakarta, di rumah Laksamana Maeda. Ia adalah teman Jepang yang netral saat itu. Jadi mari kita luruskan terlebih dahulu. Soekarno dan Hatta memang tokoh utama. Mereka adalah simbol. Kemerdekaan tidak lahir dari keputusan mereka sendiri. Ia lahir dari desakan, tekanan, dan keberanian para pemuda. Bukan Soekarno dan Hatta. Pemuda siapa? Ya, mereka para pemuda yang tidak ingin menjadi penonton dalam sejarah. Tanpa tekanan, tanpa penculikan, tanpa teriakan radio, mungkin proklamasi Indonesia akan tertunda. Atau mungkin tidak akan pernah terjadi proklamasi itu. Karena setelah itu Belanda siap menyerang kembali. Sejarah pun membuktikan itu. Kita sering menggambarkan sejarah itu sebagai sebuah kisah seorang besar, seorang yang besar, seorang yang di atas, seorang yang memiliki kekuasaan, atau seorang yang bisa menggerakkan dunia. Padahal sejarah sejati adalah kisah ribuan tangan yang tidak pernah disebut namanya, ribuan hati yang berdebar di balik bayang-bayang.
Pemuda yang menculik bukan berarti pemberontak. Mereka adalah wujud dari semangat kemerdekaan yang tidak bisa dibendung lagi. Dan di bulan ini, ketika kita berkumpul di bawah bendera merah putih, mari tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita masih punya semangat itu? Semangat yang tidak menunggu izin, semangat yang tidak takut mengambil keputusan, dan semangat yang berkata, merdeka bukan diberi, merdeka harus direbut. Soekarno dan Hatta layak dihargai dan dihormati, tapi jangan lupa, di balik mereka ada angkatan muda yang memaksa sejarah untuk bergerak. Dan mungkin di zaman ini kemerdekaan bukan lagi tentang lepas dari penjajahan, tapi soal berani melawan korupsi, kebodohan, dan ketidakadilan. Karena kemerdekaan bukan peristiwa, ia adalah perjuangan yang tak pernah usai. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta.